Oke guys, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi kali ini kita mau bahas memanaskan mobil di pagi hari itu sebenarnya penting atau enggak sih. Jadi tergantung guys ya. Tergantung dua kondisi. Yang pertama misalnya seperti mobil ini adalah mobil yang digunakan setiap hari gitu ya. Jadi tiap hari mobil ini pasti digunakan. Kalau mobilnya setiap hari digunakan itu sebenarnya nggak perlu dipanasin guys. Kenapa? Ya karena pada saat kita ngidupin mesin gitu kan. Kita ngidupin mesin nih. Nah, nah terus kita mau ngambil tas gitu kan, terus kita duduk pasang seat belt dan lain-lain. Nah itu sebenarnya mesin juga udah panas. Dan juga mobil-mobil zaman sekarang sebenarnya nggak perlu dipanasin mobilnya tuh, udah gini mau langsung pakai juga bisa gitu kan. Atau misalnya kita ngidupin terus sambil buka pagar, pasang sepatu, masukin tas, pasang seat belt, atau nyuruh anak kita masuk, dia udah panas sendiri. Jadi nggak perlu didiamin sampai 5 menit, 10 menit, nggak perlu guys. Dan juga ini ada indikator ya kan, tuh ada F itu tuh. Nah nih, itu temperaturnya kayak huruf F itu tapi ada 3. Itu temperatur masih dingin tuh kalau warna hijau. Nanti kalau dia sudah panas, sudah suhu optimum, lambangnya akan mati teman-teman. Tapi apakah harus dipanasin? Nggak juga, karena mobil tiap hari ini langsung tancap gas juga nggak masalah teman-teman ya. Seperti itu. Jadi nggak usah tiap hari manasin mobil lama-lama tuh nggak perlu teman-teman, karena itu buang-buang bensin. Apalagi bensin sekarang mahal kan. Jadi kalau mobil-mobil modern seperti ini, hidupin langsung tancap gas aja udah selesai gitu teman-teman. Nggak ada faedahnya, karena pertama ini mobil dipakai dalam kota kan. Kita ke depan gang juga dia udah panas mesinnya, jadi nggak perlu dipanasin sendiri. Ditunggu sampai 5 menit tuh nggak usah. Ini masih nyala nih, tandanya mesin masih dingin. Nanti kita lihat pas dia udah mau mati tandanya. Dan juga ketika ngidupin mobil kayak gini, nggak usah kita gas-gas gini, nggak usah guys. Nah untuk apa, nggak ada gunanya itu, buang-buang bensin aja gitu kan. Tuh, ini udah bisa langsung pakai walaupun tandanya masih ada hijau. Tapi untuk mobil bensin modern itu nggak masalah teman-teman, langsung pakai aja, nggak ada masalah. Nah ini logo suhunya udah hilang ya, berarti suhunya udah optimum. Tapi kalian nggak usah berpatokan itu, karena tadi saya hitung ya, antara nyala logonya sampai dia mati itu bisa sampai 3 menit guys. Ngapain kita nunggu sampai 3 menit buang-buang bensin kan, nggak ada faedahnya. Mending langsung tancap gas, jarak 500 meter kan ya juga langsung udah hilang logo suhu dinginnya. Nah ini untuk mobil yang sering dipakai. Nah ini kayak dua mobil ini kan sering dipakai, jadi nggak perlu dipanasin guys kalau mobil yang sering dipakai. Yang perlu dipanasin itu adalah mobil yang jarang dipakai, seperti ini ya. Nah mobil seperti ini perlu dipanasin. Manasinnya juga nggak usah tiap hari guys, cukup seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali udah cukup. Nah kalau mobil jarang dipakai seperti ini yang masuk garasi, itu pun sebenarnya tidak cukup hanya sekedar dipanasin. Tapi idealnya memang mesti dibawa jalan guys, jadi jangan didiemin di dalam garasi aja. Gunanya apa kalau mobil jarang dipakai dipanasin? Yaitu untuk menjaga akinya. Tuh ya, menjaga akinya guys. Tuh. Jadi kalau mobil jarang dipakai memang harus dipanasin. AC-nya pun juga harus dihidupin. Tuh, biar AC ini kan dia ada ininya juga, ada olinya. Jadi oli kompresor AC itu muter juga, nggak ngendap. Begitu juga dengan oli mesin. Selain untuk ngisi aki, itu juga berguna untuk memutar oli mesinnya ya, biar nggak ngendap di bawah, biar nggak kering bagian atas mesinnya. Jadi kalau mobil jarang dipakai, betul ya, harus dipanasin 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, nggak mesti tiap hari guys. Itu ya. Gunanya untuk jaga aki biar nggak soak, untuk sirkulasi oli, baik oli mesin ataupun oli kompresor. Idealnya diajak jalan, biar nanti oli transmisi juga bekerja, bearing-bearing di ban juga bekerja, pokoknya muter bergerak semua, biar nggak nyangkut kan. Nah itu gunanya kalau dia mobil jarang dipakai, biar bannya juga muter, nggak terlalu lama di satu posisi bannya gitu teman-teman. Nah manasinnya sampai kapan? Sampai idle up-nya ini turun. Ini kan masih idle up nih, masih di atas 1000. Nanti dia akan turun RPM-nya di bawah 1000, itu baru stabil. Ataupun nanti tunggu suhunya kira-kira setengah atau udah naik. Ini kan udah mulai naik nih suhunya. Nah itu aja patokannya, jadi nggak usah terlalu lama. Tapi memang idealnya tetap harus dibawa jalan sih guys. Kalau mobil-mobil simpenan yang jarang dipakai kayak gini, tetap harus dibawa jalan guys.
utamanya pada rem. Nah, kalian pernah nggak kalau misalnya mobil lama terparkir gitu ya, remnya itu kan langsung nempel gitu kan? Nah, itu juga perlu tuh. Jadi biar remnya itu nggak nempel. Ini kan dalam posisi rem tangan nih. Jadi memang harus dibawa jalan, karena kalau terlalu lama dia ngerem seperti ini, itu bakalan kayak lengket gitu kan, ampas remnya. Itu juga nggak baik teman-teman. Jadi memang harus dibawa jalan. Begitu juga dengan sunroof kayak gini nih. Ini juga harus dibuka. Tuh. Gunanya biar nggak nyangkut. Tuh. Tetap harus dibuka gitu kan. Karena kalau lama nggak dibuka dia bakalan nyangkut guys, sudah pasti. Tuh. Sunroof juga harus dibuka tutup. Biar nggak nyangkut. Biar nggak keset. Jadi memang kalau mobil-mobil jarang dipakai, mau tidak mau memang harus sering-sering dipakai ya. Sebisa mungkin dipakai, nggak cukup hanya dipanasin kayak gini doang, harus diajak jalan gitu ya. Tuh. Nah, ini suhunya udah naik. Tuh. Idle up-nya juga udah turun di bawah 1000 rpm. Sudah cukup, nggak usah terlalu lama teman-teman. Ini udah kita bisa matiin, udah selesai. Jadi jangan terlalu lama, apalagi bensinnya mahal ya. Ini kan paling nggak isinya Pertamax, buang-buang bensin aja kalau terlalu lama manasin mobil gitu guys. Nah oke, gitu aja guys ya. Tips dari saya, penting atau enggak untuk memanaskan mobil di pagi hari. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.